Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga. Kembali lagi kita berjumpa pada perkuliahan kita yang ke-13. Pada pertemuan kita yang ke-13 ini kita akan menjabarkan mengenai pengenalan ergonomi. Pada kajian ini kita akan membahas ergonomi secara pendahuluan atau secara dasarnya saja, karena pada prodi teknik industri akan ada mata kuliah ergonomi. Kenapa mata kuliah ergonomi ini sangat perlu dipelajari di K3? Karena memang pada umumnya ergonomi ini merupakan keilmuan yang dilakukan untuk menghindari kecelakaan pada karyawan yang ada di produksi atau di tempat kerja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama definisi ergonomi itu sendiri, yang kedua itu pembagian ergonomi, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelelahan, dan kita akan membahas sedikit mengenai sistem kerja. Kita akan berkenalan mengenai definisi dari ergonomi itu sendiri. Ergonomi merupakan kata-kata yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua suku kata, yang pertama ergos dan nomos, yang dimana ergos adalah sebuah pekerjaan apabila diartikan, dan nomos adalah sebuah peraturan yang secara harfiah apabila digabungkan menjadi suatu keilmuan yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan pekerjanya. Keilmuan ergonomi biasanya digunakan pada penerapan ilmu biologi pada manusia yang sejalan dengan ilmu rekayasa untuk mencapai penyesuaian bersama antara pekerja dan manusia secara optimum dengan tujuan agar bermanfaat demi efisiensi dan kesejahteraan. Ergonomi dapat diartikan pula sebagai ilmu yang pada penerapannya berusaha menyerasikan pekerja dengan lingkungan terhadap orang atau sebaliknya dengan tujuan tercapainya produktivitas dan efisiensi yang setinggi-tingginya melalui pemanfaatan manusia seoptimal-optimalnya. Selain itu, ergonomi diartikan juga sebagai aplikasi metode pengukuran ukuran dan dimensi tubuh manusia yang berhubungan dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh manusia pada saat bekerja. Jadi keilmuan-keilmuan yang terkait dengan ergonomi ialah sebagai berikut, yaitu ilmu biologi sebagai ilmu dasar, yang kedua teknologi, sosiologi, anatomi, fisiologi, dan psikologi. Ini merupakan ruang lingkup ilmu-ilmu yang terkait pada bidang ergonomi. Kita akan sedikit mengulas mengenai sejarah perkembangan ergonominya, di mana kita tahu perkembangan ke depan ergonomi yaitu mengikuti dan saling mempengaruhi perkembangan teknologi informasi dan komputer. Yang kedua, mengikuti dan saling mempengaruhi perkembangan manajemen organisasi perusahaan. Dan yang ketiga, proses adaptasi dalam transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Jadi pada perkembangannya ergonomi ini akan mengikuti tren atau perkembangan zaman yang ada. Selanjutnya, ini merupakan komponen-komponen ergonomi. Yang pertama, komponen pertama antara manusia dan alat kerja. Itu diberi notasi H dan M. Dan yang kedua adalah interaksi antara manusia dan lingkungan kerja. Itu diberi notasi dengan H dan E. Dan yang ketiga, interaksi antara alat kerja dan manusia, itu diberi notasi M dan H. Dan yang keempat adalah interaksi antara alat kerja dan lingkungan kerja, yang kita beri notasi ME. Dan yang kelima, interaksi antara lingkungan kerja dan manusia, kita beri notasi EH. Dan yang keenam adalah interaksi antara lingkungan kerja dan alat kerja, yang kita beri notasi EM. Ergonomi itu dibagi atas 3 klasifikasi. Yang pertama adalah physical ergonomy, cognitive ergonomy, dan macroergonomy. Physical ergonomy sendiri adalah sesuatu yang berhubungan dengan dimensi tubuh, ukuran tubuh, atau lebih dikenal dengan istilah antropometri, gaya, posisi kerja, dan desain kerja yang dapat dikatakan biomekanik. Itu merupakan physical ergonomy. Dia berbentuk pada fisik dari luar dari tubuh manusia. Yang selanjutnya adalah cognitive ergonomy, yaitu segala hal yang berhubungan dengan psikologi pekerja
bagaimana pekerja secara mental dan bagaimana desain sistem kerja dapat mempengaruhi fungsi mental pekerja. Beberapa teori yang dapat digunakan untuk mengetahui kognitif ergonomik adalah yang pertama teori kinerja manusia, teori engineering psikologi, dan yang ketiga behavioral decision theory. Makro ergonomi itu sendiri adalah semua yang berhubungan dengan organisasi, bagian interaksi sistem manajemen organisasi dapat mempengaruhi kinerja. Makroekonomi adalah suatu cangkupan makroekonomi yang besar ya. Jadi ini kajian-kajian makroekonomi adalah teori sistem, yang selanjutnya adalah psikologi organisasi. Jadi tujuan penerapan makroergonomi adalah untuk meningkatkan produksi, kepuasan kerja, keselamatan, dan kesehatan kerja yang ada di suatu organisasi. Jadi dari physical ergonomy itu sangat harus mempertimbangkan dari kapasitas fisik seorang pekerja, yang dimana kapasitas fisik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kemampuan orang untuk menerima beban fisik saat bekerja. Kita ketahui kemampuan orang di setiap lini pekerjaan itu berbeda-beda. Fisik atau keadaan manusia itu dipengaruhi oleh somatik pekerjaan, psikis lingkungan, dan adaptasi atau latihan terhadap lingkungan itu sendiri. Dan selanjutnya adalah parameter yang dimana di sini kapasitas fisik manusia itu diukur dari denyut jantung, tekanan darah, irama pernapasan, suhu tubuh, kebutuhan kalori, dan kebutuhan O2 atau oksigen. Ini merupakan skema dari fisiologi tubuh, atau kita kenal pada fisiologi atau keadaan tubuh manusia, di mana bisa kita lihat kalau keadaan tubuh manusia itu memang difaktori dari beberapa faktor yang besar, seperti di sini ada beban kerja, lingkungan kerja, kapasitas kerja, faktor psikologis, dan latihan. Jadi itu merupakan semua faktor yang berpengaruh pada fisiologi tubuh. Yang dimana kalau kita tahu beban kerja itu harus sesuai dengan fisiologi tubuh manusia. Dan lingkungan kerja, seperti lingkungannya itu panas atau dingin. Kemudian kapasitas kerja, si manusia ini mampu bekerja berapa jam dalam sehari. Dan kemudian latihan ini seperti memang dia itu sudah berpengalaman pada kategorisasi pekerjaan tersebut, yang dimana mungkin dia sering mengangkat pekerjaan dengan beban berat, jadi dia sudah terbiasa terlatih tubuhnya. Dan yang selanjutnya faktor psikologis, yang dimana mungkin tekanan, stres, dan lain-lain itu sangat mempengaruhi fisiologi tubuh. Dan fisiologi tubuh itu secara langsung akan berpengaruh terhadap performance dari keadaan tubuh manusia itu sendiri. Keadaan tubuh itu pasti akan mempengaruhi produktivitas kerja. Jadi ujung-ujungnya kita mempelajari ergonomi ini adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja. Untuk faktornya produktivitas kerja pada karyawan, human ya, pada faktor manusia. Merupakan faktor utama kita dalam membuat rekayasa ergonomik untuk meningkatkan produktivitas kerja si karyawan itu sendiri. Selanjutnya prinsip dasar ergonomi. Di sini kita ketahui pengertian dan tujuan desain kerja, yaitu di mana prinsip ergonomi ini memang mengharuskan kita untuk melakukan desain kerja ya, work design. Yang dimana desain kerja itu dibuat berdasarkan postur kerja, jenis dan beban kerja, dan ukuran atau dimensi tubuh seseorang atau antropometri. Jadi sistem kerja ini mengandung komponen-komponen atau faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan pekerjaan itu sendiri, yang kedua adalah pemilihan fungsi, dan yang ketiga adalah alokasi atau penentuan fungsi, yang keempat adalah analisis pekerjaan itu sendiri, dan yang kelima desain pekerjaan itu sendiri. Yang merupakan prinsip dasar ergonomi, yang ini semua akan kita rekayasa yang bertujuan untuk menghasilkan produktivitas pekerja itu sendiri. Tujuan desain kerja yang dimana terbagi atas dua, yaitu untuk memperoleh alokasi fungsi yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Yang kedua, untuk mendapatkan sebuah sistem kerja yang aman, sehat, nyaman, dan efisien. Nah, karena ini merupakan sistem kerja yang aman, sehat, nyaman, dan efisien itu adalah faktor dari performan dari seorang karyawan untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja. Yang selanjutnya adalah
karakteristik pekerja, yang dimana ini kita harus mengetahui yang dimana fungsi tulang, rangka, dan otot pada pekerja itu sendiri, konsep biomekanik tubuhnya, dan postur pekerja. Jadi postur itu sangat berpengaruh ya. Apabila mungkin dia berpostur tubuh yang kecil, mungkin dia tidak akan bisa mengangkat benda-benda yang berat. Itu juga sebaliknya, itu harus diperhitungkan. Selanjutnya di sini adalah penyakit akibat faktor ergonomi ya. Yang dimana ini apabila memang ada pekerja yang tidak sesuai dengan beban kerjanya, dia akan sering mengangkat beban kerja yang akan mengakibatkan hernia. Jadi memang ada beberapa karyawan yang tidak sesuai dengan postur tubuhnya, apabila dia sering mengangkat pekerjaan dengan beban-beban yang berat, dia akan mengalami hernia. Yang selanjutnya ini merupakan cara mengangkat. Ini juga merupakan bagian dari keilmuan ergonomi, yang dimana kita harus mengangkatnya dengan benar dan tepat. Apabila kita mengangkat suatu barang tidak benar dan tepat, kita akan mengalami trauma otot dan sendi. Selanjutnya ini adalah posisi kerja yang tidak ergonomis ya. Seperti mungkin posisi kerja yang tidak aman atau ergonomis ini adalah posisi duduk ya. Posisi duduk itu dapat mengakibatkan tulang belakang itu menjadi tidak beraturan atau tidak simetris, yang mengakibatkan beberapa penyakit muskuloskeletal. Selanjutnya adalah gerakan repetitif. Jadi gerakan repetitif itu maksudnya gerakan yang berulang, kan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi dia tidak berubah posisi ya, tapi dia hanya melakukan itu dengan frekuensi yang tinggi. Jadi di sini kita dapat penyakit kerja yang dapat terjadi adalah carpal tunnel syndrome, yang dimana itu sering terjadi pada pekerja yang sering melakukan gerakan repetitif. Selanjutnya adalah kontraksi statis ya. Ini sering terjadi pada karyawan-karyawan yang pada posisi kerjanya itu memang sering mengalami traumatik pada nyeri otot dan kelelahan. Jadi ini mungkin merupakan keadaan atau penyakit faktor ergonomi yang apabila memang beban kerjanya melebihi dari kapasitas seseorang tersebut, maka akan mengakibatkan kelelahan dan nyeri otot. Kita akan masuk pada definisi dari kelelahan. Secara definisi, kelelahan adalah keadaan tenaga kerja yang mengakibatkan terjadinya penurunan vitalitas dan produktivitas kerja akibat faktor pekerjaannya. Jadi kelelahan ini biasanya diakibatkan oleh keadaan tubuh atau fisiologis dari pekerja itu sendiri. Yang dimana di sini kita bisa ketahui bahwa jenis kelelahan ini mempunyai beberapa faktor juga, seperti kelelahan otot ya. Gejalanya ini adalah berkurangnya tekanan fisik, makin rendahnya gerakan, dan meningkatnya kesalahan dan lain-lain. Ini kelelahan secara umum adalah gejalanya adalah kelelahan pada seluruh tubuh, kelelahan mental, dan kelelahan syaraf. Merupakan jenis-jenis kelelahan. Ini merupakan faktor-faktor penyebab kelelahan, yang dimana kita ketahui yang pertama adalah intensitas dan durasi kerja fisik dan mental. Yang kedua adalah lingkungan kerja. Yang ketiga irama metabolisme tubuh. Yang keempat masalah psikologis. Dan yang kelima penyakit yang diidapnya ya, atau penyakit bawaan pada tubuhnya. Yang keenam bisa juga dari faktor gizi, dia mungkin kekurangan kalori atau yang lain sebagainya, dan lain-lain. Jadi ini merupakan skema dari faktor-faktor yang mencangkup kelelahan pada suatu pekerja, yang dimana bisa kita ketahui bahwa kelelahannya itu memang kita dasari dari kinerja fisik seseorang, dan mental itu sangat mempengaruhi kelelahan. Jadi apabila dia keadaan stres dan dia sering mengalami kegugupan atau anxiety, itu akan mempengaruhi kelelahan, karena ritme irama jantung itu akan terus meningkat karena kegugupan dan peningkatan tekanan darah yang diakibatkan oleh mental dan fisik tersebut. Yang selanjutnya faktor psikologis ya, memang seperti memang pada kejiwaannya ya, apakah memang kejiwaannya itu memang tahan terhadap pekerjaan tersebut atau tidak.
Yang selanjutnya adalah lingkungan kerja, faktor-faktor yang berpengaruh, yang dimana lingkungan kerja ini merupakan hal-hal yang ada di lingkungan pada pekerja itu sendiri seperti temperatur udara, kelembapan udara, dan penyinaran, serta kebisingan. Itu merupakan hal-hal yang bisa menyebabkan kelelahan. Seperti contohnya dia berada pada pekerjaan yang panas, otomatis tubuhnya akan mengeluarkan keringat yang mengakibatkan si pekerja itu merasa dehidrasi dan haus. Yang faktor-faktor itu akan mengakibatkan kelelahan. Selanjutnya ini penyakit bawaan ya, seperti dia memang mempunyai penyakit jantung, sesak napas, dan lain-lain. Ini metabolisme tubuh. Ini keadaan tubuh yang dimana metabolisme ini merupakan satu sistem imun yang kuat ya. Memang pada beberapa kasus kita tidak mengetahui apakah metabolisme tubuh pada karyawan atau pekerja kita itu kuat atau tidak. Yang selanjutnya adalah gizi. Ini mana kita ketahui asupan kalori atau karbohidrat kompleks itu merupakan sesuatu yang sangat krusial pada pekerja, yang dimana apabila pekerja itu tidak memenuhi kebutuhan gizi atau kalorinya, maka dia akan merasa kelelahan. Maka hal-hal ini sudah diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apabila si karyawan itu lembur, maka kita harus mencukupi asupan kalorinya. Dari kelelahan ini, maka faktor-faktor ini harus kita audit ya, harus kita amati. Dikarenakan memang faktor-faktor ini sangat berpengaruh. Maka apabila faktor-faktor ini sudah kita tangani, maka akan bisa menghasilkan penyembuhan dari kelelahan ini tersebut. Maka kita harus mengamati atau memprioritaskan pada faktor-faktor ini agar kelelahan pada karyawan yang sedang bekerja itu bisa kita atasi. Kira-kira seperti itu. Posisi yang menghasilkan kelelahan, misalnya mengangkat berulang-ulang pada posisi yang mengharuskan pekerja mendongak atau membungkuk ya. Yang kedua, pekerja dengan objek yang letaknya di atas kepala pekerja dalam waktu yang lama. Mengacu pada fisiologi dan anatomi tubuh, itu pada saat kita membungkuk itu memang posisinya itu posisi yang memang menghasilkan kelelahan. Nah, jadi dia itu posisi yang aman adalah 90 derajat, yang dimana kita ketahui kalau pekerja itu sedang mengalas, lebih baik dia duduk daripada dia membungkuk. Selanjutnya juga kita ketahui kalau kita berada di suatu posisi pekerjaan yang memang kita mengharuskan berada pada tingkat ketinggian seperti pada gambar ini, yang terlihat pada gambar ini, yang dimana dia ini sedang membuka atau melepaskan baut. Yang kita ketahui ini merupakan ketegangan ya. Pada saat dia berada di atas kepalanya, itu keadaan pusat saraf atau otot itu menjadi berkontraksi satu sama lain, yang mengakibatkan kelelahan. Yang selanjutnya adalah posisi membungkuk untuk waktu yang cukup lama. Ini juga merupakan posisi-posisi yang menghasilkan kelelahan. Jadi posisi yang idealnya itu bagaimana? Posisi yang idealnya itu adalah posisi yang memang kita berhadapan 90 derajat, di mana badan kita itu merasa rileks, tidak membungkuk, dan juga tidak mengarah ke atas. Itu merupakan posisi yang ideal. Kemudian ini adalah pencegahan terhadap kelelahan, di mana kita bisa mencegahnya dengan cara-cara menggunakan secara benar waktu istirahat atau waktu kerjanya, yang kemudian melakukan koordinasi dengan baik antara pimpinan dan karyawan. Yang ketiga, mengusahakan kondisi kerja yang sehat dan aman, nyaman, dan selamat. Selanjutnya, mengusahakan sarana kerja yang ergonomis. Yang selanjutnya adalah memberikan kesejahteraan dan perhatian yang memadai. Yang terakhir adalah merencanakan rekreasi bagi seluruh karyawan. Ini merupakan ruang lingkup dari pencegahan kelelahan, karena kita ketahui rekreasi itu akan merefresh pikiran dari karyawan tersebut, akan menjadi happy dan senang, yang akan mereduksi setiap bentuk-bentuk stres atau tekanan pada pekerjaan tersebut. Kemudian kita akan masuk sedikit tentang sistem kerja, yang dimana kita ketahui sistem kerja itu merupakan sistem
atau interaksi antara subsistem yang terdiri dari manusia itu sendiri, prasarana, dan sarana, yang mana tujuan itu semua kita elaborasikan untuk mendapatkan peningkatan produk atau produktivitas dari sistem kerja itu sendiri. Jadi ini merupakan sistem kerja yang sangat mencakup manusia, sarana, dan prasarana. Jadi untuk seorang occupational engineering, kita harus memperhatikan sifat-sifat pada sistem kerja ini. Yang pertama, kita harus masuk ke jenis sistem kerja pada faktor manusia, yang dimana kalau kita ketahui faktor manusia itu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor internalnya adalah seperti umur, jenis kelamin, kecerdasan, kekuatan otot fisik, bentuk dan ukuran tubuh, dan lain-lain. Ini merupakan faktor-faktor yang sangat signifikan. Kita ketahui memang kalau jenis kelamin itu memang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja dari karyawan tersebut. Dan juga umur ya. Umur juga berpengaruh pada tingkat dari kinerja karyawan tersebut. Kita ketahui kalau memang umurnya itu muda, dia bisa bekerja lebih sering dibandingkan umur yang tua. Selanjutnya kecerdasan ya, atau pola pikir itu juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada kinerja atau tenaga kerja pada sistem kerja. Yang dimana apabila dia mempunyai kecerdasan yang baik, dia akan lebih menyelesaikan suatu pekerjaan secara lebih tepat dan optimal. Nah, ini yang keempat adalah kekuatan otot atau fisik itu sendiri. Itu merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada kinerja karyawan, apalagi dia berada pada sistem-sistem produksi yang mengharuskan dia mengangkat suatu benda dari tempat satu ke tempat yang lain. Dan selanjutnya adalah bentuk dan ukuran tubuh, ya ini sangat berpengaruh ya. Jadi tubuh yang lebih proporsional atau lebih besar size-nya akan lebih memudahkan pada pekerjaan yang bersifat mengangkat-angkat dan lain sebagainya. Faktor dari luar juga sangat berpengaruh seperti asupan gizi ya, yang sudah saya jelaskan. Jadi manusia itu harus memenuhi, setidaknya untuk laki-laki itu harus memenuhi 2000 sampai dengan 2500 kalori per hari. Jadi apabila dia melakukan lembur pada pekerjaannya, maka kita sebagai seorang manajer atau seorang pemilik dari tempat kerja itu harus mencukupi kebutuhan gizi dari karyawan tersebut. Yang kedua, lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini sangat berpengaruh ya. Mulai dari lingkungan yang tidak nyaman itu akan mengakibatkan stres dan gangguan pekerjaan lainnya. Yang ketiga, penyakit ya. Ini kita ketahui bahwa penyakit ini memang faktor dari luar, maka oleh itu kita harus mengantisipasinya. Secara tidak langsung, contoh ini berkaitan dengan COVID-19 yang kita ketahui bahwa penyakit itu harus kita redam, jangan sampai masuk ke tempat kerja, seperti kita menyediakan pencuci tangan, hand sanitizer, masker, dan lain-lain. Yang keempat adalah faktor sosial ekonomi ya, mana ini juga berpengaruh terhadap tenaga kerja karyawan. Yang kita ketahui yang dimana sarana kerja yang tidak memadai, tidak adanya keserasian ukuran dan bentuk sarana kerja terhadap tenaga kerja, itu akan mengakibatkan efektivitas dan efisiensi kerja tidak optimal, dan hal itu akan mengakibatkan kerugian atau hilangnya jam kerja dan terhambatnya produksi dan menurunnya produktivitas kerja. Itu merupakan sarana kerja. Yang ketiga adalah prasarana kerja, yang dimana kita sebagai seorang engineer pada bidang K3, kita harus membuat prasarana kerja dan lingkungan kerja yang memadai dan nyaman terhadap pekerjaan dari karyawan tersebut. Seperti jalur lalu lintas produksi harus kita atur, jalur lalu lintas karyawan juga harus kita atur dalam proses perencanaan sistem tata letak produksi. Dan selanjutnya kita harus mencangkup lingkungan kerja. Jadi seorang engineer itu harus mendesain ya suatu tempat kerja
yang berhubungan dengan sistem kerja. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, ini merupakan tempat kerja yang tidak kondusif ya, karena kita tahu memang sangat tidak teratur sekali. Ini bisa kita lihat di sini ya. Ada ceceran ori yang berserakan, kemudian ini juga pada posisi duduk bangku ini menghalangi setiap karyawan yang akan melewati lini produksi tersebut. Ini merupakan kondisi prasarana yang tidak aman, maka kita sebagai seorang engineer dari K3 atau engineer dari sistem kerja, kita harus mendesain suatu lini atau tata letak produksi yang aman dan nyaman agar setiap produksi itu berjalan dengan lancar. Kemudian ini merupakan contoh kondisi prasarana yang aman. Nah, jadi ini setiap lini produksi itu harus mempunyai space antara satu lini ini dengan satu lini ini. Jadi ini harus bisa dilewati dengan mudah agar proses audit dan check up suatu barang itu bisa berjalan dengan lancar, dan juga proses lalu lintang seorang pekerja dan barang-barang lainnya atau proses material handling lainnya bisa berjalan dengan lancar. Maka oleh itu seorang engineer dari sistem kerja harus bisa merencanakan suatu tata letak suatu lini produksi dengan baik, aman, bersih, dan sehat. Mungkin sekian topik dari pertemuan kita yang ke-13. Terima kasih saya ucapkan atas partisipasi dan kehadirannya. Selamat malam, salam sejahtera, dan salam dunia satu keluarga.